Coba sekarang kita komparasi cara berpikirnya ya. Jadi kita cari logikanya. Apa sebab akibatnya. Misalnya tonggone Mas Toto diomongi salat to ben penak uripmu. Terus dia salat tetap ora penak. Coba kita didili sidik ya. Pertama, salat itu ternyata untuk tujuan material di dunia. Itu sudah mempersempit ya. Tidak mengatakan itu salah 100% enggak, tapi sudah dipersempit menjadi tujuan dunia. Kalau saya misalnya sholat itu kan enggak akan pernah cukup sholat itu karena aku ini bayar utang nang Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngutangi kaya menunggu kae nang aku. Dan aku bayar utang nganti sholat seumur hidup tetap tak tambah sholat sunat, duha, tahajud, hajat, sholat sunat sebelum atau segala macam sholat sunat tetap tidak cukup gitu ya. Jadi satu, sudah disalahpahami secara peradaban bahwa ibadah kepada Tuhan itu outputnya adalah kesejahteraan material dunia. Ini penyempitan. Ya. Terus nanti akhirnya rezeki juga sama nasibnya. Lah ya. Malah rezeki ini malah orang penganu, duit. Iya, dipersempit menjadi uang. Padahal kalau kita berpikir tawaf ya, berpikir berputar. Kadang-kadang misalnya gini, saya dianiaya orang. Saya tidak membalas karena saya ingin itu menjadi haknya Allah saja. Wong saya milik Allah, yang tidak terima adalah pemiliknya. Jadi saya tidak membalas. Sebab kalau saya membalas nanti Allah bilang, "Lah wis kok balas, wis aku meneng wae," gitu. Nah, akhirnya saya tidak balas. Saya memaafkan semuanya sehingga itu tinggal urusan dia dengan Allah, dengan pemilik saya, pencipta saya. Itu soal cara berpikir. Jadi kalau diambil dari contoh dari Mas Toto tadi, ternyata kita ini sudah mengalami satu peradaban, bukan hanya kebudayaan dan intelektualisme, tapi satu peradaban yang sudah mengakik, sudah mengendap sedemikian rupa satu kesalahan cara berpikir terhadap agama, terhadap Allah, terhadap semuanya. Satu. Dari penyempitan ini yang coba kita bedah di Ma'iyah. Misalnya saya kira Mbak Ngamil teko. Kalau kita berpikir sempit, bahwa orang yang pidato di depan kita muatannya harus baik secara intelektual, harus estetik secara puisi dan seterusnya, maka Mbak Ngamil tidak lulus. Ngomong apa kuwi mau? Indonesia didolek-doleki kepanjangannya I ki apa, misalnya Mustafa M A U wambune ora penak itu S apa sakarepmu gitu. Ya itu kan lucu, itu kan konyol dalam puisi, tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan merendahkan Mbah Ngamil tadi karena saya melihatnya dengan rasa syukur. Coba wong wis tuwa kaya ngono ya. Sing dipikir kita tetap kebaikan. Optimis terhadap dakwah Islam, optimis terhadap ndandani wong urip, ndandani menungso dan seterusnya Bang Amil tadi itu. Dalam keadaan buta, dalam keadaan sudah tidak berdaya. Cita-citanya tidak tercapai hidupnya di dunia Mbah Ngamil tadi itu. Tapi kan dia tetap berpikir positif, berpikir produktif dan seterusnya untuk kebaikan. Siji, nomor loro. Ngopo lho dadi ado-ado saka Temanggung rene iki lho. Itu kan dahsyat gitu loh, dahsyat gitu. Kok gelem-geleme dhek kan gitu. Jadi kalau saya melihat hal-hal yang saya sangat kagumi. Misalnya saya berumur seperti Mbah Ngamil terus aku wuto, apa kelakon aku teko Ma'iyahan durung karuan. Artinya saya selalu melihat hal-hal yang orang lain mampu lakukan yang saya tidak mampu lakukan. Dan itu saya ketemu tiap hari. Ndelok wong dodol duwe toko gumun, ndelok wong ngurusi warung ya gumun ra karuan kok kuat ya. Kuwi kan nek ora payu piye. Kuwi engko lek golek bahane ning pasar ngendi. Kuwi aku gumun. Jadi saya takjub tiap hari kepada manusia. Sehingga saya merasa kurang terus. Ndelok satpam ya kagum kok kuat ya dhek klambine kandel kaya ngono, ning tempat parkir ning nisor puanase kaya ngono. Ora ono hiburane ya meneng ngono ki ya kuat berjam-jam gitu loh. Jadi saya setiap kali kagum pada orang lain. Kagum kepada dan saya mensyukuri semuanya gitu loh. Dan saya melihat bahwa saya tidak mampu melakukan banyak sekali yang orang mampu lakukan. Aku ono jamaah Ma'iyah dari Gresik
njaluk tolong aku kon ndongani panggonane. Ternyata panggonane iki akeh. Dan yang dia maksudkan malam itu adalah dhek tuku hotel yo piye. Tingkat 23. Wo coba apa ora piye kuwi carane memahami dhek piye? Kok iso ya wong kok tuku hotel kuwedene semono. Aku gawe sak kamar wae ra iso. Kuwi satu lantai aja mungkin berapa ratus kamar gitu ya. Ku tingkat 23. Terus aku kan dongani, kayak apa kodal dong aku tinggu semene kayak gitu kan. Nah, saya menanggapi dia sebagai sesama pecinta gitu aja. Jadi kita kaitkan dengan Allah, kita mohon kepada Allah wis ngono tok gitu ya. Dan saya juga tidak profesional, artinya aku iki ngono kuwi yo njur medukun, yo aku dibayar semene kan yo ora gitu. Terakhir. Jadi di Ma'iyah ini kan kita mencoba melawan proses penyempitan, reduksi, pendangkalan, penciutan dan seterusnya gitu toh ya. Sebagaimana pendidikan diciutkan menjadi sekolah. Sebagaimana ilmu disempitkan menjadi buku, kan gitu kan. Kalau saya kaitkan dengan kegelisahannya Mas Toto dulu yang sekarang dia sudah tenang. Anak wis kaya ngene umure kaya ngono ku ora tau belajar alif bata, apa yang njur ora duwe kemungkinan untuk dadi wong Islam njur mlebu swarga kan gitu. Loh. Islam disempitkan menjadi Quran. Quran itu menurut saya hanya salah satu dari ayat Allah. Allah sendiri menyatakan sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi ada 3 ayat, 1 di alam semesta, 2 di dalam diri Anda, nomor 3 yang literer yang Al-Quran itu. Jangan lupa ya, Nabi Isa tidak pernah baca Quran. Semua Nabi yang lain tidak pernah baca Quran. Kanjeng Nabi Dewi ora tahu loh nyekel Quran, ora tahu loh. Zaman semono urung ono Quran loh ya. Jadi kowe nek sesuk ketemu Kanjeng Nabi mboten ngetos niki ta ngono kuwi ya. Ambok sumpah, ambok totoan ngono kuwi ya. Pamane ketemu Nabi Musa lah, Nabi Musa nabi ning ora tau maca Quran. Pancen urung ono Quran waktu itu. Jadi sangat sempit kalau kita menganggap bahwa Islam dimulai dari Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat wa auha ilan nahli, dan Allah memberi wahyu kepada lebah. Loh, itu kan sebuah informasi yang dahsyat. Kalau lebah saja mendapatkan wahyu, berarti nomor 1, pemahaman kita mengenai wahyu selama ini harus kita benahi. Bahwa yang dapat wahyu hanya Nabi. Terus kita manusia biasa tidak dapat wahyu, hanya ilham dan seterusnya. Ternyata yang disebut wahyu itu kan sebuah mekanisme transformasi saja, terus nanti ada rumus-rumusnya. Sedangkan berarti gajah nyusoni anake kuwi ya hasil wahyu. Iwak ngelangi kuwi ya wahyu kan begitu. Wong lebah-lebah, wahai lebah-lebah, bikinlah rumah-rumah di kebun-kebun, di pohon-pohonan kan begitu kan. Nah, berarti itu wahyu. Berarti jenengan rabi kuwi wahyu, gitu ya. Berarti Totok sudah mengalami wahyu Allah sejak kecil. Bahwa dia belum rekonfirmasi terhadap teks yang disebut mushaf Al-Quran itu lain masalah. Itu pun masih bisa kita cari jalan tolnya. Kue misalnya mau soal Al-Fatihah tok, jur kok lakoni tenang, kue kira-kira senilai Quran enggak? Senilai seluruhnya enggak? Dilakoni tenan Al-Fatihah ya, kok sadari Rahman Rahim wis kuwi ikon utama. Bayangkin Allah itu ikon utamanya adalah Allah yang Bismillahil Quwwatil Matin misalnya. Dengan nama Allah yang maha perkasa dan dahsyat gitu ya. Mudar tau berarti sifat Allah yang utama kepada Anda adalah kekuatan. Awas kowe mung ndak berdaya tiap hari mung dihukum-hukum. Awak dhewe ra dihukum. Ditunda-tunda, nyolong kaya ngopo ya tetep mangan soto enak, rabi meneh ya tetep enak rasane. Gitu. Kenapa? Karena Allah mengutamakan kehadirannya sebagai Rahman dan Rahim. Nah, nek kowe ngomong bismillahirrahmanirrahim tok kok terapke ning uripmu kira-kira dadi wong apik ora? Wis dadi wong apik banget. Ditambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa kamu memuji siapapun kecuali Allah. Kecuali Allah menyuruh kamu memuji kekasihnya yang namanya Rasulullah SAW. Kok terus sampai jangkep Al-Fatihah, kuwi tok nek wis kok lakoni tenan
Ya ora iso dibandingke karo ngapal Quran. Apal Quran belum menjadi perbuatan misalnya ya. Saya tidak mengatakan apal Quran elek, apik banget apal Quran. Hifdzul Quran juga sangat bagus. Tetapi saya kira yang kita utamakan di depan Allah adalah fakta bahwa kita menjalankan Quran itu sedemikian rupa. Kalaupun tidak kenal teksnya melalui mushaf, kita sudah kenal Quran di dalam diri kita bahwa upama ora ana agama Islam, upama ora ana hukum Indonesia, aku tetap ora arep nglarani atimu. Bener ra, Mas? Aku ora arep nyolong barangmu, aku ora arep mateni nyawamu. Oh, meskipun tidak ada agama, tidak ada Quran, tidak ada negara, tidak ada aturan, aku tetap ora arep nglakoni kuwi. Mergo apa? Mergo aku duwe Quran ning jero atiku, aku duwe firman Allah di dalam hidup saya, ya. Aku punya Mekah di hatiku dan aku punya Madinah di kepalaku. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi ke Mbah Ngamil tadi, kalau saya Kiai Kanjeng seneng banget nek ana wong kaya Ngamil kuwi mau. Seneng banget. Dan kita tidak menilai-nilai pinter pora, ampuh pora ora. Makanya di maknya orang seperti Mustafa, ketidakjelasan dia itu sangat jelas. Menurut masalah itu. Di maknya ada ilmu seperti itu. Ada kejelasan yang sangat tidak jelas, ada ketidakjelasan yang sangat jelas. Bisa seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting sesama manusia kita utuh menerima satu sama lain. Dengan segala kekurangannya, karena kita sendiri penuh kekurangan. Bahkan tiap hari saya menemukan kekurangan dan mencari kekurangan saya. Aku ora mampu loh dadi kowe jamaah kaya ngene iki. Ya, meskipun kowe ya mungkin ora mampu dadi aku kaya ngene iki. Ning lak padha-padha ora mampu toh. Ya, jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang ada adalah masing-masing istiqomah dengan qadha qadarnya masing-masing, dan kita ikhlas, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut Itu yang disebut agama sebenarnya. Sementara di pendidikan kan sudah dipersempit, manusia dipersempit menjadi faktor produksi misalnya. Ya. Produsen, dia faktor jadi menungso iki ampun nek dhek produktif ngono tok. Mulane nek umur 59 swidak mulai dianggap ora produktif dibuang kan begitu. Makanya ada panti jompo segala macam. Nah, kita sudah menjalankan peradaban meskipun tidak dibimbing oleh Islam, peradaban Jawa, peradaban Sunda, peradaban suku-suku kita sudah dahsyat, sudah sangat mengutuhkan manusia. Saya ingin mengingatkan, saya itu sering dikritik orang karena sering guyon ya. Kayak Gusti Allah ngenek Jibril ben-ben gitu ya. Itu kan namanya mujassimah dalam Islam. Menjasad-jasadkan Allah, menjisim-jisimkan Allah, mewadat-wadatkan Allah. Ini sesuatu yang sifatnya gini, dinamis. Iya pora kira sedentoke. Mulane pedomane adalah atine menungsone kuwi piye kan gitu. Nah, ini kan menungso ora iso ndelok atine wong kan gitu. Jadi kalau kita misalnya gini, di Quran Allah misalnya ada 2 ayat. Satu ini, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali wajah Allah. Sijine meneh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya, biyadikal khair, dengan tanganmu, tangannya Allah. Terus iki piye carane? Satu wajah Allah iki terus dekon piye? Kita taunya wajah itu lak ngono kuwi to. Nah, saiki nek Allah mengatakan kecuali wajahku, terus kene le mbayangke piye? Kapan kita harus stop membayangkan? Di batas mana kita salah? Di batas mana kita melakukan mujassimah atau tidak? Pada batas mana kita bisa disebut menjasadkan Tuhan, menjisimkan Tuhan atau tidak? Kan angel. Simbolik, tapi kan tetap wajah. Nah, yang saya omongkan tadi simbolik. Tidak mungkin saya tahu Tuhan, tidak mungkin saya tahu malaikat Jibril. Tapi bisanya kita itu yang secara simbolik ngomong kayak ngono kuwi. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, engkau tidak memberiku minuman. Aku lapar, engkau tidak memberiku makanan. Aku kesepian, engkau tidak menyapaku. Itu Allah sendiri mujassimah. Masuk Gusti Allah ngelih. Masuk Gusti Allah lagi golek
golek kanca, golek sop kikil ya ora. Njur ngelih terus haus, Allah butuh minum. Itu kan merangsang kita untuk menyentuh apa yang disebut mujasimah itu. Jadi menurut saya ya kita harus bijaksana satu sama lain. Makanya saya ngomong begini dengan jamaah ma'iyah sebenarnya. Dengan orang yang sudah bersaudara dengan saya. Ya ora iso apa wae sing tak omongke tentang Gusti Allah ya salah kabeh, ora ngono kuwi. Rasa Gusti Allah, swarga neraka wae ora iso. Apa yang engkau bayangkan tentang surga itu tidak. Semua itu tidak. Ora, wis ora pokoknya. Pokoknya semua bayanganmu mengenai surga itu ora ngono kuwi. Itu. Aneng kan kene ora entuk bayangke. Entuk to angger ora ngarani ngono kuwi, aku ora ngarani Allah ngomong ngono tenan ya ora. Tapi kan kita harus punya gagasan. Misalnya sekarang saya nyun sewu ini. Anda salaman sama saya, ada yang minta saya tiup airnya, ada yang minta saya tempeleng. Tadi malam yang minta tempeleng itu ada 4 di Sleman. Itu semua kan orang akan menyebut saya kultus individu. Saya membangun kultus individu ben kowe kagum karo aku dan seterusnya. Terus piye carane? Apa tak tolak rasa salaman, rasa ngambung tangan, apa ngono? Yang saya lakukan adalah merubah konteksnya. Ini urusannya bukan aku wong ampuh, kowe ora ampuh lho. Iki urusane kowe sedulurku, kowe anakku, kowe putuku. Iki katresnan, kan gitu. Iki katresnan. Lah ning nek niup apa nek nyuwuk banyu iku lak wong sekti. Ora ono sekti kok di maknya tahu persis kok bahwa yang sakti hanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu cetha wis dan itu tegas, tidak ada selain Allah yang punya kekuatan. Kan jelas. Kan sudah kita jelaskan sejak awal. Jadi aku nyuwuk ki mergo aku ora tega karo kowe, masa ora tak suwuk wong kowe njaluk. Ning ngono tok. Terus aning kok ana sing mari. Ana sing sembuh, ana sing njur meteng, ana sing njur aja njur, oh berarti ditengi karo saknun. Nah, terus tak karangke logika. Itu ngarang, memang ngarang. Tapi kan yang penting saya begitu percaya sama Allah dengan semua staf-stafnya. Dari Jibril sampai semua beratus-ratus ribu malaikat. Saya ngarangi ngene iki, jane aku iki ya ora mungkin aku sekti, ora mungkin tak suwuk njur banyune sakti apa mandi ya ora, njur banyune manjur ya ora. Kuwi mung Gusti Allah ki kondo Jibril, ngono aku ngarang lho iki. Jibril kae mesake ainun kae ben bengi kae. Fahfu wong semono kae. Wonge semono kae wis kadung percaya karo ainun kae ya ngelakoni kuwi tanpa kesel ning ndi wae, meh ben bengi ning ndi wae. Mergo katresnan. Aku nek jebul sing njaluk donga kuwi ora mari, ora waras, kan mesake ainun kuwi. Wis kono bril diwaraske kono. Ngono. Akhirnya sembuh. Karena Allah menyuruh Jibril menyembuhkan, bukan karena saya menyembuhkan. Kuwi tenan apa ora ya ora ngerti, Mas. Nah, terus piye nek kowe ora entuk? Lah rumangsamu aku takon, hadis kae ratusan ribu kae direkam po? Nganggo CCTV to. Ya Rasulullah dikepung CCTV, qala Rasulullah ono rekamane ngono. Kuwi kan kabeh kan yo ming diserap dieling-eling, kira-kira persis ora kalimat Kanjeng Nabi. Mungkin ora persis apa ora. Jadi kowe nek maca hadis aja kaya maca Quran. Nek Quran kuwi presisinya 100%. Nek ning hadis kuwi ya sing kudu kok doleki inti maknanya. Angger apik gawenan mengono tok. Nek salah ya ora diurus. Rasa diurus. Misalnya ikmal di dunia kakak anak kata insya abada wa mali akhir itu kakak anak kata mutu kota. Nek menurut kue rasional monggo, kue menambah motivasi. Nek menurut kamu itu adalah lambang dari dikotomi yang tidak sesuai dengan Islam, ya monggo rasa kok nggo ngono wae rasa kerengan. Sing siji nggo iki ora, kan gitu. Karena kalau orang disuruh carilah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, itu kan berarti piro wae kurang kowe. Gaji piro wae kurang.
Deposit piro wae kurang, wis duwe mall 3 isih kurang to. Wong hidup selama-lamanya kok. Ngono to? Wa mal li akhiratika karena katamu dogotan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Dalam Islam saya memahami tidak ada dikotomi itu, tidak ada perbuatan yang dunia tok sama akhirat tok. Kue nguyuh kuwi perbuatan dunia akhirat ya ra. Kue rabi dunia akhirat, salat dunia akhirat. Semua dunia akhirat. Tidak ada kok dunia tok. Apa misalnya pekerjaan dunia tok yang tidak berdimensi akhirat apa? Lak ra ono. Apa yang tidak berdimensi akhirat apa? Tidak ada. Semua pekerjaan itu berdimensi dunia akhirat karena kita mengerti sangkan paraning urip iki, maka tidak ada yang tidak berdimensi akhirat. Semua dunia akhirat sekaligus kan gitu. Nah, maka hadis itu tadi kan aduh kok angel ya memahami iki. Sehingga kapitalisme liberal maniak mencari duit sebanyak-banyaknya karena hidupnya selama-lamanya kok orang 70 tahun, 80 tahun. Menurut saya kok Rasulullah enggak begitu cara berpikirnya. Tapi saiki dikongkon ngomong, kuwi hadis palsu aku ya ora iso. Kuwi hadis sahih aku ya ora iso, padha-padha ora ngertine kok. Ya ra Mas. Kowe lho tapi menurut kitab ya kitab kuwi ya menurut kitab sadurunge, menurut meneh kuwi katanya kabeh. Rawahu kabeh. Gitu loh. Kok saiki kitab kok anggap Quran? Nek Quran kuwi mutlak wis. Nek selain itu kan relatif gitu loh teman sekalian gitu ya. Nah, dengan itu mohon teman-teman nek sing jopo-jopo salah paham kowe ngono aku ora masalah. Apalagi saya sudah menjelaskan agenda hidup saya kan sekarang sudah jelas. Karena semua teman-teman di Amerika, di Rusia, di Cina, di Arab, di Eropa semua tanya apa tuh agendanya MH itu. Kok keliling ke masyarakat massal di alun-alun, di lapangan, di kampung-kampung hampir tiap malam, apa itu pasti ada agendanya. Dan aku wis bloko suto agendaku adalah ngapusi wong-wong ben rumangsane aku wong apik njur kae do tresno karo aku njur ngekeki rokok angger maiyah. Dengan ngekeki rokok aku berarti kulaan gratis, kiosku kebak rokok tanpa kulaan. Mergo aku dapat dari maknya. Jadi jelas agenda hidup saya adalah dodolan rokok. Ngono wae. Ngono ya.